Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 3, saya Nora Abdullah NIM I072413, saya Ikomendiaksyah NIM I072427, saya Jarindra I072408 akan menyampaikan ceramah dengan tema agama menjamin kebahagiaan. Adapun susunan acara yang telah kami siapkan pada pagi hari ini sebagai berikut, antara lain yaitu diawali dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu disusul dengan ceramah, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan ditutup oleh penutur. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada teman yang bertugas, dipersilakan. Teman-teman, mari kita baca surat Ad-Duha. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, kita lanjutkan ke sesi yang terpenting, yaitu isi ceramah. Para yang bertugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jemaah rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak berita-berita viral yang hype, entah itu dari pejabat atau artis, bahkan orang-orang publik yang terjerat kasus korupsi, yang dimana itu gak jauh-jauh dari uang. Lalu ada masalah lain seperti judi online, yang dimana banyak masyarakat dari kita yang terjerumus judi online, bahkan menjadikan judi online ini sebuah mata pencaharian. Padahal ada banyak lapangan pekerjaan di luar sana yang jauh lebih halal, yang jauh lebih islami, tapi tidak tahu mengapa orang-orang itu malah memilih hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dari dua contoh itu dapat kita ketahui bahwa masih banyak manusia di luar sana yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kebahagiaan. Lalu sejatinya kebahagiaan itu bukan hanya sekedar IPK tinggi lah, atau harta yang banyak, atau misal jabatan yang tinggi. Tapi sejatinya kebahagiaan itu adalah seperti kita memiliki rasa syukur yang lebih atas nikmat apa yang Allah telah berikan, atau hati yang tenang. Bahkan jika kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hal-hal yang patut kita bahagiakan. Seperti contoh surat Al-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man ngamila soliham man dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan
thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan nikmat di akhirat saja, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat yang berada di dunia. Seperti ketenangan hati, memiliki rasa syukur, dan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh di jalannya. Selanjutnya yang kedua, ada agama menjamin kebahagiaan yang ada di dunia. Kita sebagai umat muslim, sebagai penerus bangsa, harusnya memiliki rasa qanaah, sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Yaitu sifat yang membuat kita memiliki rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum pada hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Man kana dunya hammah faraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba wa man kana fil akhiratu niyyatan jama'allahu amra wa ja'ala minna fi qalbi wa atat sukut dunya wa hiya radimah. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. dari hadis yang telah dibaca dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang terus mengejar dunia itu akan selalu merasa tidak puas, dan tapi orang yang mengejar akhirat maka dunia bakal mengikutinya, bakal diberikan rasa syukur yang lebih atas nikmat yang diberikan, selalu bersyukur atas segala hal yang diperolehnya. Lalu yang ketiga, ada agama menjamin kebahagiaan di akhirat. Di sini merupakan inti dari kebahagiaan sendiri, karena di akhirat kita akan kekal dengan kebahagiaan tersebut. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhan. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini dijelaskan bahwa kita harus merasa ikhlas atas apa yang telah kita perbuat, seperti beramal baik, melakukan hal-hal yang baik sepertinya. Lalu yang terakhir ada contoh-contoh implementasi dalam kebahagiaan di Islam. Yang pertama ada amal dan perbuatan baik. Di sini merupakan sebuah fondasi yang menjadi inti sebuah kebahagiaan yang akan didapatkan oleh umat Islam. Yang kedua, memiliki rasa syukur yang lebih atas apa yang diberikan, bersyukur atas kesehatan yang diberikan,
bersyukur kita bisa kuliah, bisa belajar, bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Bersyukur kita bisa makan setiap hari. Lalu yang keempat, selalu ditekankan dengan kewajiban atau sunnah-sunnah. Dan yang terakhir, ada silaturahmi dan saling tolong menolong. Dari khutbah yang telah saya sampaikan, kami harap kita sebagai umat muslim dapat memaknai apa yang telah saya sampaikan. Seperti tadi, memberi rasa bersyukur. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya Dianendra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan teman-teman, tanpa seperti saya jawab dengan apa yang telah teman kami sampaikan. Jika terdapat hal yang masih mengganjal, saya ditanyakan kepada kami. Temannya dipersilakan. Silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Ditya Ramadi Dodo, Minor 724 dan di sini saya ingin mempertanyakan, kadang sering terpikir di pikiran kita semua mungkin, kenapa kadang tuh orang-orang selalu merasa kurang secara dunia. Kadang kan karena tabiatnya manusia ini kan selalu merasa kurang gitu ya, karena sudah diberi pasti selalu merasa kurang gitu. Itu sih mungkin pertanyaan saya, mengapa manusia ini memiliki sifat yang tidak pernah cukup. Benar, terima kasih saudara Teki sudah menamai, tidak pernah cukup dan selalu kurang, selalu ingin lebih gitu. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab, mungkin orang-orang tersebut memang sebelumnya memiliki rasa yang tidak pernah cukup puas lah. Ibarat orang kaya akan selalu merasa dirinya miskin, padahal orang itu hanya kurang bersyukur saja. Beda dengan orang yang punya sesuatu yang sederhana, cuma seadanya, tapi orang itu bersyukur. Orang itu pasti akan merasa lebih cukup lah daripada orang yang tidak pernah bersyukur. Mungkin cukup. Ada penanya lain? Contoh sehari-hari sifat penaan itu kayak gimana ya? Bisa dijelaskan? Sifat penaan. Misal, sifat penaan itu adalah sifat rasa bersyukur ya. Ya seperti kita di sini, kita bersyukur bisa kuliah di sini itu merupakan salah satu sifat penaan. Kita bisa sarapan itu merupakan sifat penaan. Kita masih di hari ini saja itu merupakan sifat penaan karena kita bisa bersyukur karena telah ibaratnya dunia masih ada gitu. Mungkin cukup. Ada penanya lain? Oke, aku Fauzan Minam 205. Kan di zaman sekarang banyak nih orang yang mikir realistis aja lah, semua butuh duit. Nah, terus karena banyak omongan gitu, kadang banyak orang tuh yang mengesampingkan perihal akhirat. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindarkan dan menjaga diri dari pikiran-pikiran tersebut? Terima kasih. Mungkin itu berarti kita terlalu fokus di duniawi gitu ya. Ya, Mungkin kita bisa seimbangkan saja antara urusan duniawi dan juga akhirat. Realistisnya begitu karena kita di sini juga butuh misalnya uang untuk bertahan hidup, dan kita juga tidak lupa dengan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kita sebagai hamba Allah seharusnya tetap bisa mengaturnya dengan seimbang itulah. Ada penanya lain? Saya Rokoto Marhid Nadim di 0724. Ini tadi suruh bersyukur sekolah. Nah, tapi apa bedanya bersyukur
tidak bersyukur sama yang kayak orang yang punya ambisi lebih gitu. Jadi kayak rasa kurang atau rasa gitu. Jadi apa bedanya orang yang kurang bersyukur dan orang yang punya ambisi lebih? Ya tetap beda karena orang yang kurang bersyukur itu pasti merasa dirinya tidak puas di titik itu dan masih perlu meraihnya lebih lagi. Sedangkan pasti orang yang punya ambisi, wah kita udah di titik ini nih, udah bersyukur, tapi aku pengen yang lebih lagi. Nah itu bedanya mungkin. Lanjut Res. Ya perkenalkan, nama saya Rizwa. Saya ingin bertanya, kan ada istilah yang tentang ketika kita mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Nah, bagaimana ketika dunia itu kita mengejar akhirat dan ternyata di dunia itu kita belum dijawab seperti doa-doanya dan merasa menjadi tidak bersyukur dan malah meninggalkan akhirat, itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin kita kan juga perlu mengejar akhirat, tapi kita di dunia itu juga nggak lupa dengan kewajibannya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kita harus menyimbangkan antara keduanya. Nggak mungkin dong kita fokus di akhirat aja terus kita nggak kerja, kita nggak menafkahi anak kita, keluarga kita. Kita harus apa namanya, semuanya imbangannya. Gitu. Jadi cukup ya pertanyaannya. Karena kita telah sampai di penghujung acara. Sudah kita dengarkan bersama bahwa makna dari kebahagiaan itu bukan nggak selalu berkaitan dengan kata, sebagian juga bisa berupa keterangan hati maupun hal yang tergantung bagaimana kita memaknai apa arti kebahagiaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dapat kurang maupun perbuatan tak ada jadi yang tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.